Nah, teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai pembahasan pemain-pemain yang memang saat ini berlaga di Eropa. Nah, ada beberapa perkembangan terbaru ya. Di sini saya melihat seperti sosok Sandy Walsh, kemudian Shane Patinama, kemudian ada beberapa juga seperti Ivar, Rafael, semuanya ini akan saya update ya. Karena menurut saya ini sebagai bentuk perhatian kita dan bagaimana sebenarnya kontinuitas selama dia di Eropa, apakah memiliki perkembangan atau tidak. Jangan lupa untuk membangun channel ini, silahkan kalian tekan tombol like-nya, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, oke, di sini langsung saja teman-teman, saya masuk ya ke pembahasan. Sebenarnya seperti ini, saya melihatnya bahwa pemain-pemain yang saat ini berlaga di Eropa terkhusus itu memiliki perkembangan yang sangat signifikan. Nah, yang pertama di sini saya melihat sosok Shane Patinama. Patinama ini penampilannya sangat luar biasa sekali ya. Di sini saya melihat Viking FK ini masih kokoh di puncak klasmen. Bahkan di sini saya melihat bahwa Shane Patinama di laga terakhirnya itu juga menyumbang assist. Ya, kita ketahui bahwa Viking FK ini berhasil menang ya melawan Sandefjord ya dengan skor 4-3, dan di pertandingan ini Shane Patinama juga bermain selama 90 menit. Nah, artinya di sini saya melihat bahwa apa yang terjadi dengan para pemain timnas Indonesia saat ini itu sudah perkembangannya sangat luar biasa, teman-teman. Karena memang sebelum-sebelumnya ya kita banyak sekali yang memang meragukan sosok Shane Patinama. Dia hanya sekali ketika membela timnas saat melawan Argentina, itu pun permainannya tidak maksimal. Tetapi kita ketahui bahwa itu, teman-teman, itu masih proses adaptasi. Dengan penampilan yang sangat serius bersama Viking FK dan juga bagaimana pola permainannya itu selalu berkembang, ini saya melihat bahwa untuk kedepannya Shane Patinama ini akan terus menjadi pemain yang sangat bagus. Apalagi di sisi lain ya, saya melihat market value dari sosok Shane Patinama ini semakin lama juga semakin naik. Nah, ini membuktikan bahwa dirinya juga pemain yang sangat bagus. Nah, kemudian selanjutnya di sini saya membahas tentang sosok Sandy Walsh. Nah, Sandy Walsh ini menurut saya juga pemain yang sangat luar biasa, tetapi ya kita ketahui teman-teman, kemarin ya Sandy Walsh ini harus ditarik ditarik di menit 16 ya saya melihat, karena Sandy Walsh ini harus menerima cedera gegar otak ringan. Ya, saya pun melihat ini menurut saya serius ya, dan sebagai tim medis dari KF Mechelen ini segera mengantisipasi dan juga segera menyembuhkan luka yang memang di kepala dari sosok Sandy Walsh. Saya melihat di sini di menit 15 ya, di menit 15, dan di situ pun di kotak penalti ya saya melihat bahwa harus ada benturan di situ, karena kalau tidak ada benturan di situ ya ketika bola duel udara itu pasti akan kebobolan. Dan di situ pun saya melihat bahwa Sandy Walsh ini benturan dengan pemain bertubuh tinggi ya Van Aanholt ya, pemain Ohlauven. Nah, di sini pun saya melihat memang Sandy Walsh ini permainannya sangat luar biasa, walaupun diganti ya kan memang dia tidak bisa melanjutkan. Bahkan ya mohon maaf saja darahnya itu sampai di sebelah sini, teman-teman, kemudian sampai ke pipi sebelah kanan, itu semua adalah darah. Dan ya kita doakan saja semoga Sandy Walsh ini segera sembuh, karena jika tidak ini juga akan menentukan nantinya bagaimana dirinya, apakah bisa membela Indonesia di bulan Oktober nanti. Nah, dengan hasil kekalahan ini teman-teman ya, KF Mechelen melawan Ohlauven ini membuat saat ini berada di posisi 10 KF Mechelen, dan tidak masalah, yang jelas yang penting bagaimana kedepannya, bagaimana di laga selanjutnya sosok Sandy Walsh ini bisa bermain. Nah, itu teman-teman untuk kabar terbaru dari sosok Sandy Walsh. Nah, kemudian untuk pemain-pemain keturunan lainnya ya, di sini saya sudah merekap ya, seperti sosok Rafael Struijk. Rafael Struijk ini bermain 9 menit ya, dan ya ini menjadi laga keempatnya ya. Ini artinya dia sudah mencatatkan 53 menit ya di 4 laga bersama Ado Den Haag, dan menurut saya capaian ini lebih baik dibanding musim lalu. Ya, tidak masalah masih diturunkan 10 menit, 7 menit, 8 menit. Ya, menurut saya tidak masalah karena dia juga bermain di tim utama. Ya, doakan saja teman-teman, semoga sosok Rafael Struijk ke depannya ini juga bisa maksimal dan bisa bersaing di tim inti. Nah, kemudian selanjutnya di sini saya melihat bahwa sosok Ivar Jenner
hingga pekan ke-6 ya dia juga belum diturunkan bersama Lyon FC Utrecht. Ya kita tidak tahu apa yang terjadi dari sosok Ivar Jenner ini. Yang jelas saat ini memang dirinya setelah dia melawan beberapa tim di kualifikasi Piala Asia ya, hingga saat ini dia belum pernah bermain lagi. Tidak ada sama sekali riwayat cedera, tidak ada sama sekali bagaimana kendala dirinya selama di Belanda, tetapi ya mungkin ini adalah taktik dari pelatih dan semoga saja jika Justin Hubner saat ini sedang turun performa ya, semoga saja segera untuk bisa menjadi bagian tim inti bagi FC Utrecht nanti, karena memang saat ini FC Utrecht sedang membutuhkan kemenangan ya di Eredivisie 2 ya, di Jong FC Utrecht, karena saat ini berada di posisi 16 dari 18 tim ya. Kemudian di sini saya melihat ada beberapa kabar lainnya seperti sosok Asnawi yang memang harus menerima kekalahan ya dari tamunya ya, Jeonnam City, dan saya melihat kekalahan dengan Jeonnam tidak aman di bawah klasmen ya, di peringkat 3 klasmen terbawah. Namun yang jelas di sini untuk sosok Asnawi ini permainannya juga sangat mobile. Dia bisa memperbaiki bagaimana kekurangan-kekurangan di minggu sebelumnya, dan di sini pun saya melihat kepercayaan dari pelatih ya dengan Asnawi ini semakin ada, karena di 5 laga terakhir dia selalu menjadi starting. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada sosok Justin Hubner. Nah, mungkin untuk sosok Justin Hubner ini banyak yang menunggu ya kabar atau updatean terbarunya, karena saya melihat memang Justin Hubner ini bagaimana keinginan dirinya untuk segera membela Indonesia itu semakin kuat, dan saya tidak tahu mengapa teman-teman ya, Justin Hubner ini di postingan Instagram terakhirnya ketika dirinya menjadi kapten ya di Wolves U21 saat melawan Liverpool, dia pun juga memberikan caption Garuda. Dan ya kita ketahui sebenarnya di 2 laga terakhir pun dia memang selalu menjadi kapten. Artinya dengan emot Garuda tersebut itu mengindikasikan ya bahwa dirinya itu memang ingin sekali membela Indonesia. Tetapi ya kita tidak tahu bagaimana kedepannya dari sosok Justin Hubner ini, karena hingga saat ini satupun PSSI masih merahasiakan siapa pemain yang menjadi bagian timnas di Piala Asia. Tetapi ya kalau memang ini negosiasinya berhasil, ya menurut saya ini menjadi investasi yang sangat bagus bagi timnas Indonesia, karena Justin Hubner ini memang pemain yang diincar oleh Sintayong, pemain yang memang diinginkan Sintayong. Bagaimana marking bolanya, kemudian bagaimana kedisiplinannya di lini belakang di saat usianya saat ini masih muda 19 tahun, itu memang menjadi incaran sekali bagi Sintayong. Tetapi ya kita tidak tahu bagaimana ke depan. Yang jelas ya semua yang diberikan oleh Justin Hubner, kode-kode itu ya, kode Justin Hubner ya, diharapkan ini bisa segera menjadi kenyataan. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan updatean pemain-pemain keturunan atau pemain-pemain timnas Indonesia? Apakah kalian yakin nantinya dengan komposisi skuad timnas Indonesia yang saat ini berada di Eropa kemudian bermain bagus, timnas nanti mampu bersaing di Piala Asia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.